Pada awal abad ke-20, langit Nusantara mulai berubah. Setelah ratusan tahun dijajah, rakyat Indonesia perlahan membuka mata. Bukan lagi dengan bambu runcing atau senjata, tetapi dengan kesadaran bahwa mereka harus bersatu untuk menjadi bangsa yang merdeka. Saat itu, penjajahan Belanda masih kuat mencengkram. Rakyat hidup miskin di tanahnya sendiri, dan pendidikan hanya menjadi hak segelintir orang. Namun, dari sekolah-sekolah kecil di Batavia, Bandung, dan Yogyakarta, mulai tumbuh bibit-bibit perlawanan baru. Anak-anak muda yang berani bermimpi tentang kemerdekaan. Mereka bukan lagi pejuang di medan perang, melainkan pejuang dengan pena dan pikiran. Mereka belajar tentang dunia, membaca buku-buku, dan berdiskusi tentang nasib bangsanya. Di benak mereka lahir satu pertanyaan besar. Mengapa kita tidak bisa bersatu sebagai bangsa? Pada masa itu, Indonesia belum dikenal sebagai satu negara. Masih ada orang Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, dan Ambon. Semuanya terpisah oleh bahasa, budaya, dan kepentingan. Belanda memanfaatkan perbedaan itu untuk memperkuat kekuasaannya dengan politik divide et impera, adu domba antar bangsa. Namun, di tengah perpecahan itu muncul kesadaran baru. Para pelajar yang berasal dari berbagai daerah mulai berkumpul di kota-kota besar. Mereka saling mengenal, saling bercerita tentang penderitaan rakyat di daerah masing-masing, dan mereka sadar musuh mereka sama, yaitu penjajahan. Dari situlah semangat persatuan mulai tumbuh. Tahun 1926 dan 1927 menjadi masa penuh semangat organisasi pemuda. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes, dan masih banyak lagi. Masing-masing membawa semangat daerahnya, tapi perlahan menyadari bahwa cita-cita mereka sama. Mereka ingin membangun bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pertemuan demi pertemuan dilakukan secara diam-diam. Di rumah-rumah sederhana, para pemuda itu berdiskusi hingga larut malam. Mereka tidak punya senjata, tapi punya semangat yang tak kalah tajam dari pedang. Hingga akhirnya, pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, diadakan sebuah kongres di Jalan Kramat Raya nomor 106 Batavia, kini Jakarta. Tempat itu kecil dan sederhana, tapi sejarah besar lahir di sana. Di ruangan itu, berkumpullah pemuda-pemuda dari berbagai penjuru Nusantara. Ada yang datang dari Jawa, ada yang dari Minangkabau, ada yang dari Ambon, Sulawesi, dan Kalimantan. Mereka datang bukan membawa nama suku, tapi membawa satu tekad, menyatukan Indonesia. Hari pertama kongres berjalan dengan semangat luar biasa. Mereka berbicara tentang pentingnya bahasa, pendidikan, dan persatuan. Perdebatan hangat terjadi, tetapi semuanya berujung pada satu kesimpulan, bahwa bangsa Indonesia harus berdiri di atas pondasi yang sama. Malam itu semangat membara di dada mereka. Di tengah suasana gelap dan sederhana, lagu-lagu perjuangan dinyanyikan dan tekad mereka semakin kuat. Keesokan harinya, tanggal 28 Oktober 1928, tibalah saat yang paling bersejarah. Di hadapan seluruh peserta kongres, dibacakan sebuah ikrar yang akan mengguncang sejarah Nusantara. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3 kalimat sederhana, tapi penuh makna. Itulah Sumpah Pemuda. Janji yang menyatukan beragam suku, bahasa, dan pulau menjadi satu bangsa. Di luar gedung, mungkin tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tak ada sorotan kamera, tak ada siaran radio. Tapi getarannya menjalar ke seluruh penjuru tanah air.
Suatu bangsa baru telah lahir, bukan di medan perang, tapi di hati rakyatnya. Bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya sebagai simbol persatuan. Lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dimainkan dengan biola sederhana, namun nadanya menggema dalam jiwa setiap orang yang mendengarnya. Saat itu, belum ada negara Indonesia, tapi semangatnya telah hidup di dada anak muda. Mereka tahu kemerdekaan bukan lagi mimpi, ia sedang tumbuh dari keberanian mereka sendiri. Setelah Kongres Pemuda, api persatuan itu tidak padam. Dari tahun ke tahun, semangat itu semakin menyebar. Organisasi pergerakan semakin kuat. Surat kabar perjuangan bermunculan, dan suara kemerdekaan semakin lantang terdengar. Belanda mulai ketakutan. Mereka tahu musuh paling berbahaya bukanlah peluru, melainkan kesadaran. Karena ketika rakyat sudah sadar siapa dirinya, maka tak ada lagi penjajahan yang bisa bertahan lama. Sumpah Pemuda menjadi titik balik besar bagi bangsa Indonesia. Ia adalah jembatan dari masa perlawanan menuju masa persatuan. Dari semangat daerah menjadi semangat nasional. Banyak dari para pemuda itu kelak menjadi tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka menjadi guru, jurnalis, pemimpin, dan penggerak masyarakat. Tanpa mereka, proklamasi 1945 mungkin takkan pernah terjadi. Dari Sumpah Pemuda, kita belajar bahwa kekuatan bangsa bukan berasal dari senjata, tetapi dari rasa memiliki satu sama lain. Dari keyakinan bahwa kita satu bangsa, satu tujuan, satu masa depan. Kini, hampir 1 abad kemudian, semangat itu tetap hidup. Kita mungkin tidak lagi berjuang melawan penjajah bersenjata, tapi kita berjuang melawan hal lain. Perpecahan, kebodohan, dan ketidakpedulian. Persatuan hari ini diuji dengan cara yang berbeda. Dunia digital membuat kita mudah bersuara, tapi juga mudah terpecah. Namun, jika kita kembali mengingat Sumpah Pemuda, kita tahu bangsa ini bisa kuat karena bersatu. Sumpah Pemuda bukan hanya peristiwa sejarah, ia adalah pesan abadi untuk generasi masa kini, bahwa mimpi sebesar Indonesia hanya bisa terwujud jika kita saling percaya dan saling menjaga. Kita adalah pewaris semangat itu. Setiap anak muda yang menolak menyerah, setiap guru yang mengajar dengan tulus, setiap orang yang memilih jujur dan peduli, mereka semua adalah penerus semangat 1928. Sumpah Pemuda adalah bukti bahwa kata-kata bisa mengubah dunia. Bahwa janji sederhana bisa menyatukan bangsa yang begitu luas. Inilah kisah tentang keyakinan, persatuan, dan harapan. Kisah ketika anak-anak muda Indonesia berani berkata, kami satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Dari gedung kecil di Batavia, suara itu menggema hingga hari ini, menembus batas waktu dan mengingatkan kita bahwa Indonesia ada karena persatuan. Mari kita teruskan semangat itu. Mari kita rawat Indonesia dengan kerja nyata, dengan kejujuran, dan dengan cinta. Karena selama kita bersatu, selama kita percaya, selama kita saling menjaga, Indonesia akan selalu ada. Inilah kisah Sumpah Pemuda, janji yang menyatukan Nusantara. Sebuah kisah tentang tekad yang lebih kuat dari senjata dan harapan yang lebih abadi dari penjajahan. Terima kasih telah menonton. Jika kisah ini menginspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Narasi Negeri agar semangat persatuan ini terus hidup dan didengar oleh generasi berikutnya.